Perkenalkan, saya Vivi Rutmika Syegian dengan NPM 2515100007. Tujuan penyusunan neraca saldo. Tujuan penyusunan neraca saldo adalah untuk memastikan bahwa pencatatan transaksi yang dilakukan perusahaan sudah benar secara matematis, yaitu total debit sama dengan total kredit. Selain itu, neraca saldo juga berfungsi sebagai dasar untuk menyusun laporan keuangan seperti laporan laba rugi dan neraca. Dengan adanya neraca saldo, perusahaan bisa lebih mudah mendeteksi kesalahan pencatatan sebelum laporan keuangan tersebut disusun. Mengapa neraca saldo masih memerlukan jurnal penyesuaian? Walaupun neraca saldo sudah seimbang, bukan berarti datanya sudah mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Masih ada beberapa transaksi yang belum dicatat atau belum tepat pengakuannya, seperti beban yang sudah terjadi tetapi belum dibayar, atau pendapatan yang sudah menjadi hak tetapi belum diterima. Oleh karena itu, jurnal penyesuaian diperlukan agar seperti yang pertama, pendapatan dan beban dicatat pada periode yang benar. Yang kedua, nilai akun mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Dan yang terakhir, laporan keuangan menjadi lebih akurat dan dapat dipercaya. Beberapa akun yang biasanya masih memerlukan penyesuaian pada perusahaan dagang, yaitu adalah yang pertama, beban dibayar di muka. Contohnya yaitu sewa dibayar di muka. Yang kedua, penyusutan aset tetap. Contohnya adalah peralatan atau mesin. Yang ketiga, persediaan barang dagang beban yang masih harus dibayar. Contohnya ada gaji dan juga listrik. Dan yang keempat, pendapatan yang masih harus diterima. Akun-akun ini perlu disesuaikan karena nilainya bisa berubah seiring waktu atau belum mencerminkan kondisi akhir periode. Prinsip Accrual Basic adalah metode pencatatan akuntansi yang mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya, bukan saat kas diterima ataupun dibayarkan. Dalam kaitannya dengan jurnal penyesuaian, prinsip ini sangat penting karena yang pertama yaitu adalah pendapatan harus diakui saat sudah diperoleh, meskipun belum diterima uangnya. Beban harus diakui saat sudah terjadi, meskipun belum dibayar. Dan yang ketiga, dengan menggunakan prinsip Accrual Basic, laporan keuangan akan memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Sewa dibayar di muka. Apakah sewa dibayar di muka itu memerlukan penyesuaian? Ya, karena sewa dibayar untuk beberapa periode ke depan, seiring berjalannya waktu. Sebagian dari sewa tersebut menjadi beban. Jadi harus disesuaikan agar bagian yang sudah terpakai dicatat sebagai beban, bukan lagi aset. Yang kedua, persediaan barang dagang perlu penyesuaian. Karena nilai persediaan dalam pembukuan sering berbeda dengan hasil fisik di akhir periode. Oleh karena itu, perlu disesuaikan agar sesuai dengan kondisi nyata di gudang. Peralatan toko perlu penyesuaian, karena peralatan mengalami penyusutan seiring waktu karena penggunaannya. Penyesuaian dilakukan untuk mencatat beban penyusutan agar nilai aset tidak terlalu besar. Beban gaji yang masih harus dibayar memerlukan penyesuaian, dikarenakan gaji yang sudah menjadi kewajiban perusahaan meskipun belum dibayar harus dicatat sebagai beban dan utang agar sesuai dengan prinsip akrual. Semua akun di atas memerlukan penyesuaian karena belum mencerminkan kondisi sebenarnya di akhir periode. Apa dampak jika persediaan akhir tidak disesuaikan? Jika persediaan akhir tidak disesuaikan, maka nilai persediaan dalam laporan keuangan tidak akan mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Hal ini akan menyebabkan kesalahan dalam perhitungan harga pokok penjualan atau HPP. Akibatnya, jika persediaan dicatat terlalu besar, maka laba akan terlihat lebih besar dari yang sebenarnya. Begitupun sebaliknya, jika persediaan dicatat terlalu kecil, maka laba akan terlihat lebih kecil. Jadi, penyesuaian persediaan sangat penting agar laporan laba rugi dan neraca menjadi akurat. Apa yang terjadi jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat? Jika beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka yang terjadi adalah beban dalam periode tersebut akan lebih kecil dari yang sebenarnya. Dampaknya, laba perusahaan akan terlihat lebih besar atau overstate.
Kewajiban atau utang dalam neraca akan terlihat lebih kecil dari yang seharusnya. Hal ini bisa menyesatkan pihak yang membaca laporan keuangan karena kondisi perusahaan yang tampak lebih baik dari kenyataannya. Apakah laba akan terlalu besar atau terlalu kecil? Dalam kasus beban yang masih harus dibayar tidak dicatat, maka laba akan menjadi terlalu besar karena beban yang seharusnya mengurangi laba tidak diakui akibatnya. Laba terlihat lebih tinggi dari kondisi sebenarnya. Bagaimana pengaruh jurnal penyesuaian terhadap laporan laba rugi dan neraca? Yang pertama, terhadap laporan laba rugi. Jurnal penyesuaian akan memastikan bahwa semua pendapatan dan beban dicatat pada periode yang tepat, sehingga laba atau rugi yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kinerja perusahaan. Yang kedua, terhadap neraca. Jurnal penyesuaian akan memperbaiki nilai aset, kewajiban, dan ekuitas agar sesuai dengan kondisi sebenarnya pada akhir periode. Contohnya, aset seperti persediaan dan beban dibayar di muka menjadi lebih akurat. Kewajiban seperti utang beban tercatat dengan benar. Jadi, jurnal penyesuaian sangat penting karena memastikan laporan keuangan tidak hanya seimbang, tetapi juga akurat dan dapat dipercaya sebagai dasar pengambilan keputusan. Kenapa jurnal penyesuaian sangat penting untuk menghasilkan laporan keuangan yang andal dan relevan bagi pengambilan keputusan? Jurnal penyesuaian sangat penting karena berfungsi untuk memastikan bahwa semua transaksi dicatat sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan pada periode yang tepat. Tanpa jurnal penyesuaian, laporan keuangan bisa menyesatkan. Laba bisa terlalu besar ataupun terlalu kecil. Aset dan kewajiban tidak mencerminkan nilai yang sebenarnya. Dengan adanya jurnal penyesuaian, laporan keuangan menjadi lebih akurat. Informasi yang disajikan menjadi relevan untuk pengambilan keputusan. Perusahaan dapat menilai kinerja dengan lebih cepat. Hal ini sangat penting bagi pihak-pihak seperti manajemen, investor, dan kreditur dalam pengambilan keputusan ekonomi. Jadi, jurnal penyesuaian bukan hanya sekadar proses tambahan, tetapi merupakan kunci utama agar laporan keuangan benar-benar mencerminkan kondisi perusahaan yang sesungguhnya.